Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir lagi atau kembali menjalankan ibadah puasa yang alhamdulillah pada hari ini yang ke-7 ya, Ramadan 1442 Hijriah. Yang tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita disampaikan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentu kita harus bersalawat kepadanya, apalagi tentu di bulan yang suci ini, di bulan yang agung ini, maka salawat-salawat kita yang kita haturkan, yang kita ucapkan, ya insya Allah ya akan dilipat gandakan, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu ya kita ingin ya nantinya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Para sahabat dakwah channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ke-7 ini ya izinkan Al-Fakir berbagi ya, memberikan sedikit ya pengetahuan kepada kita semua terkait tentang tentu di bulan Ramadan ini ya banyak sekali kaum muslimin ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang secara instan ya berubah ya. Berubah dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang tentu ya buruk menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, ini adalah kemuliaan, kesucian dari bulan suci Ramadan itu sendiri, yang mana tentu kita ya sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim ya seharusnya gitu ya tidak boleh, tidak mungkin gitu ya Allah Subhanahu wa taala hanya mengkhususkan ibadah hanya pada bulan Ramadan saja, tapi tentu di luar Ramadan ya kita juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatir ya di ayat 8, yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk ya kepada orang yang dikehendakinya. Begitu juga dengan sebaliknya, Allah akan menyesatkan ya orang itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala harus ya memposisikan diri orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada seorang hamba ya dengan diberikannya atau dengan bertambahnya ya ilmu agama kepada orang tersebut, kepada hamba tersebut, sehingga di bulan yang mulia ini, di bulan yang agung ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ya, kita sepatutnya seharusnya ya mengikuti kajian-kajian yang ada ya, yang mana tentu hari ini dengan adanya pandemi banyak sekali kajian-kajian online di YouTube, di Zoom dan aplikasi-aplikasi lainnya yang kita boleh ataupun seharusnya ikut ya, serta dalam hal apa? Dalam hal mengkaji ilmu-ilmu agama, mengkaji ilmu-ilmu Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tentu di channel ini ya banyak sekali kultum-kultum setiap harinya yang dipost atau yang diposting di channel ini ya, tentu sudah sepatutnya gitu ya kita juga sudah banyak gitu ya ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui channel ini. Yang mudah-mudahan itu juga menjadi bekal bagi kita ya dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana misi ataupun visi dari Ramadan ini adalah menjadi orang-orang yang bertakwa gitu ya.
orang-orang yang bertakwa, yang tentu kita keluar dari Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, yang tentu ya perintah Allah Subhanahu wa taala kita jalankan dan larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Nah, inilah yang diharapkan bagi kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang kaum muslimin, untuk apa? Untuk hanya tidak taat ataupun tidak beribadah saja di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan juga kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita meninggalkan ya maksiat, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian